nih. Bisa diangkat masih. Bukan besi itu Pak, apa? Itu ngangkat, itu ngangkat. Penting ginjal nggak Pak? Satu alat dapat 2 baterai, Pak. Yang kiri ya? Yang ini. Oh, Pak. Mencegah kebakaran, menjaga pembangunan. Permohonan kami. Allahumma istajib du'ana kama istajib nabiyina ya Allah. Allahumma istajib du'ana kama istajib nabiyina ya Allah. Allahumma istajib du'ana kama istajib nabiyina. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Landasan penguatan kelembagaan data. Selain itu, penanggulangan kebakaran yang efektif tidak mungkin terwujud tanpa sarana dan prasarana yang memadai. Pemerintah pusat terus mendukung melalui kerjasama lintas sektor hingga tahun 2024 sebanyak 237 unit mobil pemadam kebakaran dan ambulan telah difasilitasi untuk 72 daerah melalui mekanisme hibah. Saudara-saudara yang saya hormati, melalui forum ini saya ingin menegaskan kembali bahwa tugas pemadam kebakaran bukan hanya tanggap darurat, melainkan bagian dari sistem yang harus dirancang secara komprehensif dan berbasis resiko. Permendagri nomor 14 tahun 2024 telah kita terbitkan sebagai pedoman strategis untuk itu. Jika kita mampu menyusun perencanaan yang akurat berbasis analisis risiko, maka kita tidak hanya mampu merespon, tetapi juga mencegah kebakaran secara efektif. Mari kita gunakan forum ini untuk saling belajar. Sebelum mengakhiri sambutan ini, saya kembali kedua, perlu adanya percepatan yang mandiri, walaupun itu tipis. Ketiga, peningkatan jumlah dan kualitas sarana prasarana pemadam kebakaran. Keempat, percepatan pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran hingga tingkat kelurahan dan desa. Kelima, peningkatan kapasitas SDM dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi di bidang
bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan. Limpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Dan dengan mengucap Assalamualaikum wabarakatuh. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Dr. Safrudal serta ditandatangani. Rakornas kita di tahun 2025. Bapak dan Ibu sekalian, kami di Kementerian PU, Kementerian Dalam Negeri, situasi politik kita masih dinamis. Tetapi kita percaya Damkar tetap di garda terdepan. Berikan aplaus untuk Damkar. Baik, untuk materi pertama sesuai dengan rundown yang ada nanti dari BKN Ibu Eva akan menyampaikan paparan mengenai kebijakan nasional penyelenggaraan sumber daya manusia pemadam kebakaran Indonesia. Materinya akan disampaikan oleh Deputi Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN BKN yang diwakili oleh Ibu Eva. Ibu Eva cantik sekali Bapak Ibu sekalian. Saya berbaru ya. Baik, apa yang diharapkan Eva kira-kira nanti sebentar materinya nanti menggambarkan singkat dan jelas mengenai kebijakan pengelolaan JAFU, Jabatan Fungsional Analis Kebakaran dan Pemadam Kebakaran. Kira-kira itu. Kemudian bagaimana rekrutmen CPNS dan PPK khususnya analis kebakaran dan damkar. Bagaimana pendidikan dan pelatihan aparatur pemadam kebakaran dan jenjang karir aparatur pemadam kebakaran. Moga-moga bermanfaat ya, sehingga nanti dapat menjadi rekomendasi kemudian menjadi masukan bagi Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Kepada Ibu Eva kami persilakan. Waktunya 10 menit setelah Anda berbicara. Mahir serta penyelia, namun untuk yang keahlian birokrasi serta memperkuat pencegahan pemberantasan korupsi, narkoba, dan penyelundupan. Di sana ada program prioritas Bapak Ibu sekalian, namanya penataan desentralisasi dan otonomi daerah. Ini ada salah satu indikator sasarannya yaitu menerapkan mencapai indeks penerapan standar pelayanan minimal di tahun 2005 88 menjadi 92. Nah, di kegiatan prioritasnya sendiri kalau saya berbicara memang sampai kepada SDM. Kemudian juga penguatan bersih dan pendanaan. Setuju? Para rekan-rekan pimpinan dari Kemendagri yang komitmen di daerah ini pencegahan pencegahan di level kelurahan. Jadi anggarannya bisa dari kelurahan. Di luar sebetulnya ada untuk pengaturan secara para anggota kita memiliki semangat karena apa? Karena mereka bekerja merasa terlindungi sehingga semangat tadi yang pantang pulang sebelum padam tadi tetap terjaga, tapi tentunya mereka harus tetap mendapatkan perlindungan, terutama kalau terjadi sesuatu pada saat kecelakaan pada saat masyarakat harus dilakukan. Saya kira itu saya Alam dari materi kita. Bapak Ibu sekalian bisa tanya, silakan saja kepada Bapak Direktur. Bapak dan Ibu sekalian, jelas clear arah dari yang disampaikan oleh Bapak Direktur adalah bagaimana DAUK. Saya mencatat selain bidang pendidikan, kesehatan pekerjaan umum, kayaknya untuk kita dapat penting juga itu pendidikan. Berarti dari perspektif keuangan yang namanya damkar dan cuma memadamkan, tetapi jauh sebelumnya adalah bagaimana melakukan pencegahan. Bahasa Undang-Undang 26 24 adalah mitigasi. Jadi urusan kebakaran prioritas. Saya bukan bilang pemadaman gak penting, tetapi ketika
siap kita dalam proses pencegahan pemadaman yang kita harapkan akan mati itu api dan kita juga selamat. Dan menarik, jangan lupa pasca kebakaran. Baik Bapak Ibu sekalian, 3 arah narasumber kita tadi pertama dari BAK, ya, bagaimana Bu Eva menyampaikan tadi saya mobility kita sepertinya JF-nya harus diperbaiki. Mulai dari situ nanti model paletanya masuk, lalu ada proses kenaikan jabatan. Pak Ervan, positioning SPM, jangan lupa SPM kita masih ada 5%. Jadi ini menjadi urusan penting kita supaya nanti penerapan SPM ini di daerah oke. Yang terakhir, Pak Adrianto menjaminkan semuanya oke dari segi pendanaan DAU, DBH, dan juga DAK. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, saya berikan waktu untuk kita. Pemadam kebakaran mulai mengisi rel terbatas. Kita serba berada di dalam keterbatasan. Satu yang lebih, semangat pengabdian kita terhadap pasukan berbaju biru, pasukan berbaju merah, dan pasukan berbaju coklat muda dalam setiap pengabdian. Ini terus kita camkan. Kita akan mencari kelebihan materi yang bertugas mengabdikan diri di pemadam kebakaran karena memang tak ada. Dari awal kita bergabung di pemadam kebakaran, memang semangat kita, memang tugas kita adalah pengabdian. Walaupun ada yang memikirkan tiap organisasi tidak atas terus memikirkan upaya perbaikan kesejahteraan, tetapi bukan itu motivasi utama. Motivasi utama kita bergabung dengan pemadam kebakaran memberikan layanan yang terbaik kepada publik yang lama dirindukan, yang tak bisa disediakan oleh unit-unit organisasi lain selain pemadam kebakaran. Peluang inilah yang mau kita ambil. Kesempatan inilah yang akan kita gunakan. Bapak Ibu sekalian, sekarang pelan-pelan kita akan membuka mata para pimpinan kita, para bupati, para gubernur, para kepala satuan, bahwa yang kita lakukan tanpa pamrih, walaupun dengan segala keterbatasan, kita berupaya memenuhi ekspektasi yang tinggi dari publik. Ujungnya adalah trust, kepercayaan. Kita akan pelan-pelan memberitahukan kepada pemegang kekuasaan, bupati, wali kota, gubernur, bahwa yang kita perjuangkan adalah trust, bukan trust kepada pemadam kebakaran semata, tapi juga trust kepada kepala daerah, trust kepada bupati, trust kepada wali kota, trust kepada gubernur. Kalau bupati sudah dipercaya oleh publik, sudah trust yang melebihi, insya Allah kalau dia mencalonkan 3 kali, 4 kali terpilihnya. Tapi hanya boleh 2 kali ya. Kalau sudah 2 kali bupati. Tapi saya melihat kalau berbagai tempat kebakarannya berkembang dengan baik di berbagai tempat di daerah. Oleh karena Bapak Ibu sekalian, saya mengapresiasi tugas Anda, tugas kita semua dalam mengabdikan kemampuan dan keterampilan kita dalam menolong masyarakat. 2 hal dalam pertolongan kita, api dan non api. Kita sekarang data-data statistik yang kita peroleh, pertolongan non api kita memperoleh angka statistik yang bahkan lebih tinggi daripada jumlah pertolongan bidang kebakaran. Dan ini akan terus kita kembangkan. Kita sudah tahu namanya juga fireman, namanya juga fire department, pemadam kebakaran. Tapi bukan hanya pemadam kebakaran, tetapi juga penyelamatan. Peran pemadam kebakaran, api akan terus kita tingkatkan. Kemampuan peralatan kita akan terus kita tingkatkan. Daerah-daerah yang memiliki karakteristik khusus dengan bangunan-bangunan tinggi, dengan industri-industri harus memiliki kemampuan pemadaman yang
imbang dengan kondisi kekritisannya, dengan kondisi daerahnya masing-masing. Memiliki termasuk di dalamnya yang non aktif, keterampilan dalam penyelamatan. Kita sudah bisa animal rescue, kita sudah bisa underwater rescue, kita sudah bisa collapse building rescue, kita sudah bisa di bermacam-macam pengabdian yang tiada pamrih. Orang sana berangkat dan tidak pernah nanya bagaimana. Dan mau berapa? Tidak ada. Bahkan dari tahu saya hanya kita tidak tetap berangkat. Kita tetap menunaikan tugas. Karena kita terbatas, gunakan strategi. Mana yang harus kita menggunakan, mana yang harus sudah motor dua, mana yang harus itu strategi. Komandan satuan, komandan taktis harus bisa mengatur strategi sehingga bisa mengefisienkan sumber daya yang kita ambil. Salah satunya, mudah-mudahan pertemuan sore hari ini menjadi semangat bagi kita semua dan kita terus akan bertemu. Setiap saya ada kesempatan ke daerah, saya akan mengunjungi pos-pos dalam tidak perlu harus direncanakan dan saya akan melihat aslinya. Kalau sudah direncanakan sudah dikasih karpet warna merah. Ya kan? Saya maunya bukan warna merah karpetnya tapi warna biru. Jangan dikasih karpet. Ya. Demikian kawan-kawan sekalian, terima kasih banyak dan saya mohon maaf atas segala kekurangan dan baru bisa bergabung pada siang hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang mampu untuk memberikan layanan terbaik tanpa ada label-label apapun selain daripada layanan tersebut. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, di sesi Rakornas pada edisi tahun ini, kami coba merumuskan bahwa kita tidak hanya berbicara seputar standar regulasi bagaimana kita akan melaksanakan tugas-tugas kita di lapangan, tapi di saat yang sama juga kita harus sudah mulai diupdate, sudah harus mulai di-feeding sama informasi-informasi, pengetahuan-pengetahuan yang terbaru terkait dengan teknologi itu sendiri. Jadi ini unit mobil pemadam kebakaran tipe profesional dengan menggunakan sistem kompres air pump system. Biasa kita menggunakan untuk pengoperasian pompanya. Jadi kasih berapa persen untuk pencampuran. Silakan Bapak Ibu sekalian. Ini Jadi keuntungannya ini dia lebih baru sudah efektif ini Pak. kalau kita menggunakan yang ada di dalam udara. Regulasinya masing-masing. Nah, di mana teknologi keselamatan kita semua, keselamatan dan performa itu adalah hal yang sangat krusial pada semua produk, termasuk baterai. Performa tersebut telah memenuhi kesesuaian dari standar yang kita acu, maka tentu saja berubah untuk mobil itu mulai banyak. Artinya semakin banyak EV semakin banyak chargingnya tentunya. Dan ini semakin Singapura. Jadi sebenarnya kita harus membuat guidelines kita yang kita sesuai dengan kondisi dan karya sama peraturan SDM tentang berbasis listrik semua ada, termasuk swap. Nah, mungkin lanjut karena mungkin sebagian bisa ada di internet. Dan untuk pendinginan itu volumenya tinggi Pak. Kalau kebayang satu kebakaran mobil ini, nah, jadi saya apabila tidak sesuai dengan
walaupun sprinkler itu hanya mengawasi area sekitar, zona pengamanan 15 meter Pak. Nah, berfungsi Pak, jangan sampai kita karena mungkin kita berani Pak, semangat, kita juga karena perlu skema yang perlu sama damkar